Disebutkan dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Hari ini kita berada di bulan apa nih? Berada di bulan Sya'ban, sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 Sya'ban. Berarti pada hari ini kita masuk di bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Maka di hari ini kita berada di mana bulan tersebut dinisbahkan kepada bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, bukankah yang masyhur, yang sering kita dengar bahwa Nabi baginda Rasulullah itu dilahirkan adalah di bulan Rabiul Awal? Terjadi perbedaan pendapat, tapi pendapat yang masyhur Nabi itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, atau lebih sering kita kenal dengan bulan Maulid. Dijuluki dengan bulan Maulid. Kok di hadis ini disebutkan bahwa Sya'ban bulanku? Dan Nabi ini sebenarnya lahir di bulan Sya'ban atau di bulan Maulid. Dalam hal ini Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, karena di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada seluruh makhluk tentang tinggi dan mulianya derajat baginda Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah umumkan? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Di ayat tersebut Allah nyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini itu dulu ketika diturunkan oleh baginda Rasul adalah tepat ketika Nabi berada di bulan Sya'ban. Lanjut apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru diperintahkan. Setelah Allah mendeklarasikan, Allah menyatakan bahwa Allah berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan kepada kita orang beriman untuk supaya kita juga berselawat kepada Nabi. Kata para ulama, perintah selawat kepada Nabi adalah satu-satunya perintah dari Allah yang sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah terlebih dahulu yang melaksanakan. Allah enggak pernah itu sebelum perintahkan hambanya untuk salat, aqimus salat, kemudian Allah salat dulu. Allah enggak pernah salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, menunaikan haji, ketika Allah perintahkan kita misalnya untuk berperang di jalan Allah dan lain sebagainya, Allah tidak pernah menyatakan bahwa Allah melakukan perbuatan tersebut sebelum diperintahkan kepada hambanya. Tapi satu-satunya perintah yang sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, terlebih dahulu Allah nyatakan, Allah lah yang pertama, Allah lah yang telah terlebih dahulu melakukan hal tersebut dengan ucapan innallaha wa malaikatahu. Bukan hanya Allah, tapi para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Maka kata para ulama, Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul. Kadang kita ini banyak nyia-nyiakan waktu. Waktu kita berlalu tanpa ada ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Padahal kalau kita mau, kita bisa untuk menggunakan setiap waktu kita untuk bersalawat kepada Nabi. Gampang. Kalau ada di antara kita yang kerjanya, misalnya kerjanya di kebun sawit, kita bisa pasang target satu hari misalnya tidak kurang salawat sebanyak 300 atau sebanyak 3000. Bagaimana caranya? Sekarang ada alat semakin canggih itu Pak.
kita pasang itu seperti tasbih elektronik itu di tangan itu. Kita sambil kerja, ketika ada waktu pencet satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terus pencet satu. Dengan ditulis kita bisa tahu, dengan kita pencet tasbih elektronik tadi kita bisa tahu, oh, sekarang sudah 250, tinggal 50 lagi. Ada waktu luang, selawat lagi. Seluruh waktu kita bisa kita gunakan untuk berselawat kepada Nabi. Pernah satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempergunakan sepertiga dari hariku untuk berselawat kepadamu. Kata Nabi, bagus. Pemuda tadi mengatakan lagi, kalau begitu ku tambah setengah hariku akan kugunakan untuk berselawat kepadamu. Kata Nabi, bagus. Belum puas pemuda tadi, dia bilang, ya Rasulullah, akan kugunakan seluruh waktu dalam hari-hariku untuk berselawat kepadamu. Dipuji oleh Rasulullah, kalau begitu kau akan masuk surga dengan. Lantas gimana? Berarti dia nggak sholat, dia sholat. Selesai dari sholatnya dia gunakan untuk selawat. Ada waktu luang dia selawat. Ada waktu sholat dia sholat. Selesai itu dia selawat. Dan selawat, salah satu keistimewaan ibadah selawat dibandingkan dengan ibadah yang lain, bahwa ibadah yang lain ketika kita kerjakan ibadah tersebut diterima atau tidak diterima itu tergantung daripada keikhlasan kita ketika mengamalkan ibadah. Tapi selawat, mau orangnya riya, mau ingin dapat pujian, mau ingin dia berselawat supaya dapat uang, digaji, dapat nanti CD-nya dijual dan semisalnya, apapun niat yang dilakukan oleh orang yang berselawat, ikhlas tidak ikhlas, tetap akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau kita pergi haji, Bapak Ibu, keluar uang mungkin sampai puluhan juta, belum tentu haji kita diterima oleh Allah.